Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 118, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kauri tiba-tiba merasa sangat jijik dengan kata-kata neneknya itu. Hanya ketika keluarga Wijaya menjadi keluarga lini pertama, apakah mereka mengenali keunggulan Ariel? Tapi dia sepertinya tidak berpikir bahwa Ariel tidak membutuhkannya untuk mengakuinya sama sekali. Bagaimana orang yang bisa duduk di samping Nicholas peduli dengan pendapat orang lain? Di tengah perjamuan, Aisyah mengayunkan rambutnya dan datang ke meja keluarga Wijaya. Melihat Aisyah, wanita tua itu dengan cepat bangkit, tapi tidak berani sedikit pun untuk mengandalkan keluarganya. "Halo, Nona Nicholas, saya keluarga Wijaya." Sebelum wanita tua itu menyelesaikan kata-katanya, Aisyah menyela tanpa basa-basi, "Siapa yang bernama Andika? Saya mendengar ada pertunjukan yang bisa Anda tonton." Aisyah bukannya dia kasar, hanya saja dia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk keluarga Wijaya sekarang, jadi dia tidak menempatkan wanita tua itu di matanya. Kekasih impiannya dikatakan tidak berguna oleh keluarga ini, apakah perasaan ini baik-baik saja? Dengarkan apa yang dikatakan Aisyah. Mata semua orang di keluarga Wijaya tanpa sadar jatuh pada Andika. Yang disebut pertunjukan mungkin adalah Andika yang sedang berlutut dan belajar menggonggong. Andika mengertakkan gigi dan berkata, "Nona Aisyah, saya Andika." Aisyah memandang Andika dengan senyum di wajahnya, melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, "Ini kamu, berlutut dan menggonggong seperti anjing, saya belum pernah melihatnya. Nah, mengapa Anda tidak memberi saya banyak wawasan?" Andika berpikir dia bisa lolos dari bencana ini. Tanpa diduga, Aisyah akan maju. Andika menatap tajam ke arah Ariel. Pasti sampah ini, dia pasti telah memberitahu Aisyah tentang hal itu. Tapi Andika adalah orang yang menyelamatkan muka. Jika dia berlutut dan menggonggong pada pertemuan kelas tinggi seperti itu, seluruh kota Bandung akan menjadi leluconnya besok. "Nona Aisyah, saya hanya bercanda dengannya," kata Andika. Aisyah mengerutkan kening dengan ketidakpuasan dan berkata, "Anda tidak akan membiarkan saya mengambil keuntungan dari kabar baik dan kembali." "Nona Aisyah, ini benar-benar hanya lelucon. Jika Anda tidak percaya, panggil saja dia dan bertanya." "Mengerti." Andika hanya bisa memikirkan cara untuk mengintimidasi Ariel dan membiarkannya menundanya. Tetapi karena Ariel memberitahu Aisyah tentang ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkannya pergi. Lagi pula, dia bukan bodhisattva yang hidup, dan jika Ariel tidak muncul, apakah Andika akan membiarkannya pergi? Jawabannya jelas. "Apakah saya perlu bertanya?" "Tidak apa-apa jika Anda tidak berlutut. Saya akan menuliskan masalahnya, dan saya akan menyelesaikannya nanti," kata Aisyah. Ada dua kata yang sangat penting dalam kalimat ini. Aisyah berbicara tentang dia, bukan Anda. Itu berarti dia tidak hanya akan menyusahkan Andika, tetapi juga menyusahkan seluruh keluarga Wijaya. Ketika wanita tua itu mendengar ini, wajahnya langsung tenggelam. Meskipun dia membenci Ariel karena membiarkan orang luar ikut campur dalam urusannya dengan Andika, dia tidak berani dibenci oleh Aisyah. "Andika, kamu belum melakukan apa yang dikatakan Nona Aisyah," wanita tua itu berkata dengan dingin. Wajah Andika pucat, bahkan neneknya telah berbicara, dan sepertinya dia tidak bisa lepas dari bencana hari ini. "Jangan khawatir, jangan khawatir." Aisyah tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan suara keras, "Semuanya, berhentilah sebentar dan diam." Aula perjamuan tidak berisik sama sekali. Setelah suara Aisyah terdengar, semuanya menjadi sunyi. Ada penampilan spesial hari ini,
Semoga kalian yang hadir bisa tersenyum, jangan sampai ketinggalan, kata Aisyah. Nona Aisyah, bagaimana Anda bisa memberi kami pertunjukan? Ya, Anda memiliki status terhormat. Bagaimana kami bisa mendapat kehormatan seperti itu? Nona Aisyah, mengapa melakukannya untuk kami? Para tamu bertanya, mari dan bersenang-senanglah. Saya akan datang, saya akan datang. Saya adalah Nona Aisyah, saya akan memulainya. Ada cukup banyak orang yang bersaing untuk tempat pertama, dan mereka semua berharap untuk menunjukkannya di depan Nicholas, bahkan jika itu dapat membuat Nicholas mengingat sedikit bantuan, hal yang baik. Aisyah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membutuhkanmu, kamu hanya perlu melihatnya dengan cermat. Melihat bahwa tidak ada bagiannya sendiri, antusiasme kelompok orang yang bersemangat tadi menghilang seketika. Saya tidak tahu yang mana yang beruntung, tetapi jika dia bisa membuat Nicholas membuka hatinya, itu juga kesempatan. Andika merasa seperti dia telah makan 2 pon kotoran. Jika itu pertunjukan normal, tidak apa-apa, tapi dia berlutut dan belajar menggonggong seperti anjing, yang akan ditertawakan. Andika, mulai penampilan Anda, begitu banyak penonton tidak sabar, kata Aisyah kepada Andika. Andika melirik neneknya. Dia malu, yang berarti bahwa keluarga Wijaya juga akan malu. Dia juga berharap wanita tua itu bisa membantunya memikirkan sesuatu. Tapi wanita tua itu bahkan tidak memandang Andika sama sekali. Lebih baik malu daripada membuat Aisyah tidak bahagia. Andika, yang telah menerima nasibnya, berlutut di tanah, menggonggong dengan keras. Setelah hening sejenak, aula perjamuan tertawa terbahak-bahak. Andika, yang menundukkan kepalanya, tersipu malu. Ariel, semua ini karenamu. Aku, Andika, akan membalas dendam dan bersumpah bahwa kamu tidak akan menjadi manusia. Kamu tunggu dan lihat, suatu hari saya akan membuatmu berlutut di depan saya dan mengembalikan 10 kali rasa malu hari ini. Kamu bajingan yang tidak berguna. Ketika kamu tidak memiliki nilai guna untuk Nicholas, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Di mata Andika, Ariel mampu mendaki tingkat hubungan ini. Pastilah Nicholas ingin menggunakannya untuk sesuatu, dan setelah menggunakannya, dia pasti akan menendangnya pergi, dan saat itulah dia akan membalas dendam. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 10 tahun. Aku, Andika, bisa menanggungnya. Nona Aisyah, pertunjukan ini sangat bagus. Siapa dia? Ini seperti belajar bagaimana menggonggong seperti anjing. Siapa namanya Andika, dan kalah taruhan dengan seseorang. Itu sebabnya dia belajar menggonggong. Aisyah menjelaskan, banyak orang di tempat kejadian belum pernah mendengar nama Andika sama sekali. Setelah beberapa pertanyaan bersama, mereka menyadari bahwa Andika berasal dari keluarga Wijaya. Ini membuat Andika semakin malu. Putra tingkat kedua di kota, begitu banyak orang bahkan tidak tahu siapa dia. Mungkinkah keluarga Wijaya ada di Bandung, jadi mereka tidak memiliki pengaruh? Keluarga Wijaya adalah keluarga yang sangat arogan, terutama wanita tua itu telah menghasilkan banyak uang, banyak aturan. Biarkan keluarga Wijaya mengira mereka bangsawan. Tapi di Bandung, sebelum mereka bergandengan tangan dengan real estate LKK Technoscience, tidak banyak orang yang tahu bahwa yang disebut keluarga lapis kedua cukup enggan. Belum lagi nama Andika. Kecuali untuknya di lingkaran teman, tidak ada popularitas sama sekali. Nona Aisyah, Andika tidak memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Petik 2. Kami membuat catatan, jika kami bertemu anak ini di masa depan, kami tidak akan pernah memberinya wajah. Yakinlah, Nona Aisyah, mulai sekarang, saya pasti akan berselisih dengan Andika ini. Banyak orang mengungkapkan pendapat mereka di depan Aisyah, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Aisyah menargetkan Andika, jadi itu juga merupakan kesempatan untuk mengambil insiden ini untuk membuat Aisyah merasa baik tentang dia. Tetapi ketika Andika mendengar kata-kata ini, dia pikir dia memiliki hati untuk mati. Semua tokoh besar di Bandung hadir.
Jika dia menjadi sasaran mereka, apakah dia masih memiliki cara untuk bertahan hidup di Bandung? Aisyah tidak mengakuinya, tetapi apakah dia tidak menyangkalnya, dan kembali ke Nicholas dengan sikap samar. Wanita tua itu tampak pucat. Dia berpikir bahwa menghadiri pesta ulang tahun hari ini akan menjadi kesempatan bagi keluarga Wijaya, tetapi apa yang terjadi sekarang adalah bencana. Di masa depan, Andika akan menjadi direktur keluarga Wijaya, tetapi hari ini, Andika telah menjadi musuh publik seluruh kota. Jika perusahaan diserahkan kepada Andika, siapa lagi yang bisa bekerja sama dengannya? Tidak mungkin bagi keluarga Wijaya untuk mengandalkan proyek global seumur hidup. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan ini. Wanita tua itu memandang Ariel, karena dia adalah menantu dari keluarga Wijaya. Dia harus melakukan sesuatu untuk keluarga Wijaya sebagai hal yang biasa. Dan kejadian ini juga disebabkan oleh dia. Jika bukan dia yang meletakkan tanggung jawab di atas kepalanya, siapa lagi yang bisa dipikulnya? Saat pesta hampir berakhir, Yoga tidak sabar untuk berdiri dan berkata kepada Ariel, "Adik laki-laki, apakah kamu sudah kenyang? Jika kamu sudah kenyang, ayo naik ke atas." Ariel melirik Nicholas dan bertanya, "Nicholas, apakah kamu sudah makan?" "Oke, aku bisa makan kapan saja, aku bisa menonton permainan catur yang indah kapan saja, ayo pergi." Rombongan itu meninggalkan ruang perjamuan. Ariel berjalan dengan Nicholas lagi, dan semua orang di keluarga Wijaya memandangnya dengan mata jahat. Bersambung.